Pernah kebayang nggak, ada sebuah program pendidikan raksasa yang nggak cuma menjangkau puluhan ribu sekolah, tapi juga punya keberanian buat ngelihat kelemahannya sendiri dan berevolusi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah nih kisah luar biasa tentang gimana strategi pendidikan nasional di Indonesia belajar dari pengalamannya dan merancang ulang masa depan ruang kelas. Dan ini dia nih, jantungnya dari semua ini, pendidikan bermutu untuk semua. Ini bukan cuma slogan ya, tapi beneran sebuah misi besar di balik program pembelajaran mendalam, sebuah gerakan nasional buat ngebentuk karakter dan kompetensi lewat pembelajaran yang benar-benar fokus ke muridnya. Oke, cerita kita mulai di tahun 2025, waktu sebuah gelombang transformasi melanda puluhan ribu sekolah. Tapi, kayak cerita bagus lainnya, ini tuh bukan akhir ceritanya. Justru, ini baru permulaannya. Oke, sekarang kita lihat dulu skalanya. Gede banget loh. Soalnya biar kita paham langkah di 2026, kita harus ngerti dulu pencapaian luar biasa di tahun 2025. Dan beneran deh, skalanya itu masif. Coba lihat angka pertama ini. 88%. Wow, ini bukan angka main-main loh. Artinya, program ini berhasil nyampe ke 88% targetnya, yang artinya menjangkau lebih dari 52.000 sekolah di seluruh penjuru negeri. Kebayang nggak sih jangkauannya seluas apa? Dan di balik jangkauan itu tentu ada orangnya kan? Ada, lebih dari 186.000 guru dan tenaga kependidikan yang sukses menuntaskan pelatihan ini. Ini kan mobilisasi sumber daya manusia yang luar biasa banget buat pendidikan. Nah, yang lebih penting dari angka itu apa sih yang beneran terjadi di kelas? Nah, disinilah perubahannya kelihatan banget. Dari yang tadinya guru jadi pusat perhatian, sekarang muridnya yang jadi pusat. Kreativitas anak-anak jadi naik, guru-guru juga lebih pede pakai video dan media digital, bahkan tata letak kelasnya aja dirombak biar bisa lebih kolaboratif. Kalau lihat di atas kertas, wah ini sukses besar kan? Tapi kan data angka-angka gitu cuma cerita setengahnya aja. Pertanyaan paling gedenya, di balik semua angka itu, gimana sih perubahan ini benar-benar dirasain sama guru dan murid sehari-harinya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kenapa? Karena program ini berani banget melakukan sesuatu yang krusial. Mereka ngintip ke balik layar lewat sebuah kajian kualitatif. Dan apa yang mereka temukan ini penting banget buat kita pahami. Terus apa aja temuannya? Ternyata, banyak guru masih bingung gimana caranya nerjemahin teori keren dari pelatihan ke praktik nyata di kelas. Terus murid juga belum benar-benar dilibatin jadi aktor utama. Bahkan, ada salah kaprah soal belajar menyenangkan. Banyak yang mikir harus lari-larian, padahal ditantang buat mikir itu juga seru banget kan? Plus materinya kebanyakan dan pendampingannya kurang. Tapi ini yang paling penting, ini bukan berarti gagal loh. Justru ini data yang super berharga buat perbaikan. Dan dari semua pembelajaran berharga tadi, lahirlah strategi baru untuk tahun 2026. Sebuah rencana yang bisa dibilang lebih tajam, lebih praktis, dan emang dirancang buat langsung ngejawab tantangan-tantangan yang ditemuin. Dan target barunya, wah ini jauh lebih ambisius lagi. Program ini mau ngebut buat nyampe ke total 50% dari seluruh sekolah di Indonesia. Setengahnya, itu artinya nambah lebih dari 140.000 sekolah baru ke dalam program. Gila kan, lompatan yang gede banget. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, strateginya itu punya 4 pilar utama. Pertama, pelatihannya lewat kelompok kerja yang udah ada, kayak KKG atau MGMP. Kedua, mereka memberdayakan fasilitator lokal, yaitu alumni dari program 2025. Keren kan? Ketiga, materinya dibikin jadi microlearning, jadi lebih gampang dicerna. Dan yang keempat, ini nih yang paling transformatif, adaptasi model pelatihan eksperimental guru, atau disingkat TED. Yap, ayo kita fokus ke inovasi terbesar ini. Soalnya, ini beneran game changer. Konsepnya adalah guru sebagai ilmuwan kelas. Ini bukan cuma nama keren doang ya, ini perubahan mendasar banget soal cara kita mandang pengembangan diri seorang guru. Jadi, TET ini apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, guru itu nggak lagi cuma duduk manis dengerin materi, nggak. Mereka justru jadi peneliti di kelasnya sendiri. Mereka aktif ngerancang, nyobain metode baru, dan ngelihat langsung mana yang berhasil buat murid-murid mereka. Jadi mereka bukan lagi cuma konsumen teori, tapi jadi produsen solusi. Keren! Dan prosesnya ini jalan dalam sebuah siklus yang menurut saya brilian banget. Pertama, guru identifikasi dulu masalahnya apa. Kedua, mereka desain solusinya. Ketiga, langsung dicoba di kelas. Keempat, mereka amati hasilnya, terus refleksi jujur. Dan kelima, ini juga penting banget, mereka sharing hasil temuannya ke teman-teman guru yang lain. Dan siklus ini muter terus dan terus. Oke, konsepnya kedengeran keren banget ya. Tapi prakteknya gimana buat seorang guru?
Nah, ayo kita intip cetak biru pelatihannya. Nah, coba deh lihat komposisinya. Ini menarik banget. Pelatihannya pakai model 70-20-10. Cuma 10% buat teori, bayangin. 20%-nya buat belajar bareng sesama guru. Dan porsi paling gedenya, 70%, itu langsung praktik di sekolah masing-masing. Artinya apa? Artinya, proses belajarnya terjadi di tempat yang paling penting, di dalam kelas mereka sendiri. Dan proses ini nggak dilakuin sendirian loh. Justru kolaborasi itu kuncinya. Para guru ini bakal kerja bareng di kelompok kerja yang terstruktur. Di situ, mereka bisa diskusi, curhat soal tantangan, dan dapat masukan buat perbaikan. Ini tuh kayak sistem support yang dibangun oleh dan untuk para guru itu sendiri. Jadi, poin paling penting di sini adalah, ini tuh bukan workshop sehari 2 hari yang abis itu dilupain gitu aja. Bukan. Ini adalah sebuah perjalanan panjang selama 4,5 bulan. Proses pengembangan yang dalam banget, yang isinya siklus 3 mingguan yang diulang-ulang. Belajar, coba, refleksi. Belajar, coba, refleksi. Terus begitu. Dan ada satu kutipan yang menurut saya keren banget buat ngerangkum filosofi baru ini, sekolah menjadi laboratorium bagi para pendidik. Jadi sekolah bukan lagi cuma tempat ngajar, tapi jadi laboratorium inovasi buat guru-gurunya. Setiap guru punya kekuatan buat bereksperimen dan nemuin cara terbaik buat murid-muridnya. Pembahasan kita ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar ya. Kita baru aja lihat gimana sebuah program nasional yang udah sukses, tapi mau dengerin, mau belajar, dan akhirnya berevolusi jadi sesuatu yang dampaknya jauh lebih besar. Jadi coba deh kita renungin bareng-bareng. Apa ya yang bisa dicapai pendidikan Indonesia kalau setiap gurunya diberdayakan untuk jadi inovator? Wah, potensinya benar-benar tak terbatas.